Shalom saudara-saudari, saya berbagi materi dengan judul Sukacita yang lebih dalam. Kitab Yesaya adalah kitab nubuat yang banyak menyinggung tentang Kristus. Seperti dalam Yesaya pasal 49 ayat yang keempat hingga kelima, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Saudara-saudari, ayat yang keempat memperlihatkan kepada kita pekerjaan yang akan dilakukan Tuhan di bumi, sedang ayat yang kelima memperlihatkan bagaimana hasil dari pekerjaan itu. Allah mengutus Tuhan kita ke bumi untuk melakukan apa? Ya, tidak lain ialah mengembalikan keluarga Yakub kepada Allah dan supaya Israel dikumpulkan kepada Allah. Saudara-saudari, bagaimanakah hasilnya? Jawabannya yaitu tidak tercapai. Dalam pandangan manusia, Tuhan kita telah gagal total. Keluarga Yakub tidak mau berpaling kembali kepada Allah. Orang-orang Israel menolak Dia, bahkan memakunya di kayu salib. Salah seorang dari antara muridnya malah mengkhianatinya. Karena itu di sini dikatakan, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Saudara-saudari, seandainya kita yang menghadapi keadaan demikian, ditolak orang seolah bekerja tanpa hasil, seolah kehendak Allah sedikit pun tidak tercapai, kita pasti akan merasa sangat sedih bahkan menangis. Kalau tidak sedih, bisa juga timbul rasa kesal. Kalau tidak kesal, tentu takkan terlepas dari adanya sesuatu yang negatif. Tetapi Tuhan kita tidak demikian, saudara-saudari. Walaupun dikatakan, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tetapi kata-kata berikutnya, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Kata-kata tersebut berarti, meskipun apa yang kuharapkan kulakukan tidak terlaksana, meskipun apa yang sangat ingin kucapai tidak terpenuhi, tetapi aku memiliki hakku pada Tuhan. Meskipun aku telah sekian lama bersusah payah, seolah bekerja tanpa hasil sedikit pun, tetapi hakku pada Tuhan. Dengan kata lain, aku memiliki hak atau tidak, itu pada Tuhan. Tidak hanya demikian, bahkan upahku pada Allahku. Meskipun aku tidak mendapatkan apa-apa dari keluarga Yakub, tetapi aku pasti mendapatkan upah yang dari Allah. Sebab itu hatiku merasa puas. Aku tidak kecewa, aku menangis dan aku tidak akan bersedih hati. Inilah sikap Tuhan kita. Saudara-saudari, perkara di atas memperlihatkan bahwa kita tidak dapat berhubungan langsung dengan keadaan kita. Kita hanya dapat berhubungan langsung dengan Allah. Kita tidak dapat berhubungan langsung dengan urusan-urusan. Kita hanya dapat berhubungan langsung dengan Allah. Kita tidak dapat berhubungan langsung dengan manusia. Kita hanya dapat berhubungan langsung dengan Allah. Saudara-saudari, bila kita secara langsung berhubungan dengan pekerjaan, secara langsung berhubungan dengan urusan, secara langsung berhubungan dengan orang, maka seandainya timbul kesulitan atau kegagalan, kita pasti merasa sedih, menangis dan kecewa. Namun bila kita berhubungan langsung dengan Allah, maka kalaupun kita ditolak, kita tidak sedih, kita membentur kesulitan, kita tetap gembira. Kita seolah gagal total, tapi kita tetap bersukacita. Kalau kita langsung berhubungan dengan Allah, kita tidak akan terjama oleh keberhasilan atau kegagalan. Hanya ada satu perkara yang perlu diperhatikan, yaitu di hadapan Allah kita memiliki hak atau tidak. Di hadapan Allah kita mendapatkan upah atau tidak. Jika kita memiliki hak pada Allah, kita pasti memiliki upah pada Allah. Kita telah nampak bahwa Tuhan kita mempunyai satu sukacita yang lebih dalam. Itu karena Dia percaya bahwa hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Dan karena Ia percaya, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan dengan jelas sekali mengatakan kepada kita, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Saudara-saudari, jika kita ingin berbagian dalam sukacita yang lebih dalam ini, kita harus percaya kepada firman Tuhan dan dengan rela memikul kuk Tuhan serta belajar kepadanya. Syukur kepada Tuhan karena kuknya itu bebannya pun